Lantas, apakah samskara orang tua kita yang sudah meninggal bisa menurun ke anaknya? Nurunnya ya waktu orang tua kalian hamil, bukan waktu setelah mati. Bukan waktu setelah mati ya? Masalahnya, ketika orang tua kalian ada pendaman, terus dia hamil, pendamannya belum selesai, artinya kan turun. Nenek kalian punya orang tuanya nenek kalian belum selesai, turun ke nenek. Kita nggak tahu cetakan identitas kita dan pendaman kita itu udah generasi keberapa, nggak tahu kita. Pasti sudah banyak karena makin zaman penderitaannya makin besar kan. Kita nggak tahu sudah berapa generasi. Intinya ada dalam state yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Makanya lebih baik kita mulai belajar untuk tidak melawan, dibiarkan saja. Biarkan saja mengalir gitu Mas ya. Terus bagaimana tanda-tandanya kalau luka batin masa kecil itu sudah hilang Mas? Nggak ada tandanya, kalian tahu sendiri. Kalau itu udah selesai kalian tahu, karena itu kan tubuh kalian sendiri. Kalian tahu kalau kalian sedang ada rasa nggak enak. Kalian juga akan tahu kalau itu udah selesai. Kalian tahu. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi kalian tahu. Mungkin orang lain cuma akan melihat, oh wajahmu kok berubah ya, kamu sekarang lebih santai, lebih rileks. Tapi kalian akan tahu lebih dahulu ketika udah selesai. Nggak mungkin kalian nggak tahu, nggak mungkin. Itu. Oke Mas, ini saya lanjut ya. Tidak ada komunikasi yang dimungkinkan apabila engkau menyentuh pasanganmu dengan jari jemarimu. Engkau harus menyentuh dari jiwamu melalui jari jemarimu. Itu artinya apa Mas? Jadi gini, kebanyakan orang itu menyentuh itu ya asal sentuh, tapi dia tidak pernah menyadari sentuhannya. Itu fatal, karena kerasa. Cewek itu kan lebih peka daripada cowok. Ketika kalian nyentuh dia nih, nyentuh tangannya atau nyentuh foreplay atau apa, dan kalian tiba-tiba pikiran kalian nggak ada di situ, kalian nggak hadir di momen itu, dia tahu, karena sentuhan kalian rasanya nggak enak. Garing gitu. Garing. Nah, kalau kalian sudah bisa menguasai ini, menyentuh secara sadar, kalian akan menjadi pria yang langka. Karena nggak banyak orang yang memahami hal ini. Biasanya orang kan nyentuh ya asal sentuh. Nah, itu. Berarti cewek itu lebih peka ya? Lebih peka. Mana sentuhan itu ada? Tahu, dia tahu. Dia tahu. Kalau sementara istri, pasti tahu. Oke, lanjut nih Mas. Nada adalah pemaknaanmu, itu adalah penghakimanmu, itu adalah tentang dirimu sendiri. Itu maksudnya apa Mas? Ini saya kutip dari Mas Riko sendiri. Sama kayak gini. Yang tadi bilang apa namanya? Ini apa namanya? Oh, orang yang bunuh diri itu konyol. Itu kan pemaknaan kita sendiri, bukan tentang orang matinya. Itu adalah pemikiran kita sendiri, asumsi kita sendiri bahwa orang yang bunuh diri itu konyol. Itu kan penghakiman. Penghakiman. Iya kan? Sama kayak gini. Misal ada cerita Mas Rosi, Mas Hendra, Mas Tayyip, Om Joko di mobil. Kemudian disalip disalip mobil Serena misal. Mobil Serena. Mas Rosi karena lagi nyetir, lagi fokus, Mas Rosi terganggu disalip Serena. Miso, marah. Mas Hendra karena lagi tidur, dia nggak mengalami apapun. Om Joko karena dia lagi pingin Serena, dia keinget, wah bagus mobilnya, tak beli. Mas Tayyip karena dulu mantan pacarnya waktu sekolah pernah selingkuh sama orang yang punya Serena, dia keinget. Kemudian dia merasa sakit hati. Pertanyaannya, 4 orang pengalamannya sama kan? Sama-sama disalip Serena. Tapi apa yang dia alami beda-beda. Artinya, pertanyaannya, mereka sedang ada di dalam kehidupan atau di dalam kehidupan privat masing-masing. Mereka sedang dalam kehidupan nyata atau sedang di dalam mimpi kepalanya masing-masing. Nah, itu pemaknaan. Jadi penghakiman kita terhadap seseorang atau terhadap suatu kejadian itu adalah tentang diri kita sendiri. Judgment ya? Bukan tentang orang yang kita judge. Berarti
orang bunuh diri itu belum tentu mereka merasakan sakit. Bukan tentang itu, tapi belum tentu kita kan ngejudge-nya, wah ini kurang ibadah gitu kan. Ya, Belum ya. tentu. Wah, atau kita ngejudge-nya, oh ini adalah seburuk-buruknya orang, ya belum tentu. Oke. Ini adalah wah konyol banget Rek, ini bunuh diri, ya belum tentu. Berarti Karena cuma kita nggak tahu apa yang mereka alami. cuma perkiraan di luar BMKG aja. Ya? Ah, Oke. sadari Sadari aja, aja Pak Joko ya. asumsinya. Oke. Oke Mas Riko, kata pencerahan membangkitkan gagasan tentang sejumlah pencapaian manusia super, membelah lautan, terbang, berjalan di atas air, dan lain-lain. Nah itu maksudnya apa? Itu kisah Spiderman. Contoh gini ya, zaman sekarang kan ngehit superhero kan, Spiderman kan. Kalau ada komunitas tertentu tahun ini yang menganggap Spiderman nyata, walaupun orang-orang di sekitar tahu nih Spiderman nggak nyata, dan itu digembor-gemborkan terus. Kira-kira selama 300 tahun, 300 ke depan, orang di masa depan akan menganggap Spiderman nyata atau enggak? Nyata? Ya sama. Sama nggak? Sama. Jadi kenapa kok kita punya konsep orang tercerahkan itu bisa membelah lautan, bisa terbang di atas awan? Ya itu adalah pikiran kita sendiri. Karena kita menganggap diri kita rendah. Paham? Paham. Ketika kita menganggap diri kita tidak cukup baik, kita mendapatkan gambaran orang yang, oh berarti orang yang sempurna itu adalah orang-orang spesial, punya sifat tertentu, terus punya kemampuan tertentu, dan lain-lain. Nah, akhirnya menjadi perjalanan ego. Ya, sama kayak cerita Spiderman tadi. Bisa bikin agama baru. Iya kan? Tuhannya Spiderman. Oke. Bisa kan? Bisa saja. Karena Iya kan? Atau dari contoh jauh-jauh. gampang lah, contoh gampang lah. Misal Borobudur. Oke. Kasih aja mitos. Oh, dulu ada seorang pertapa. Tahun ini adalah. Tahun ini, oh Om Joko ke Borobudur. Terus dia jadi sakti, bisa membelah pantai Balekambang. Itu digembor-gemborkan terus. 1000 tahun itu jadi wisata. Iya kan? Oke. Terus disebarkan ke luar negeri. Oh, Om Joko ini punya nasab si A. Ah, Itu digembar-gemborkan pasti jadi ya. Nek? Pasti jadi. Oke. Pasti jadi. Berarti menuhankan seseorang itu gampang sekali sebenarnya. Gampang. Ya tinggal diciptakan aja. Ciptakan aja. Aslinya Om Joko benar-benar mengalami pencerahan. Tapi orang-orang sekitarnya membuat cerita agar semakin wow. Semakin wow. Karena orang menganggap dirinya rendah, dia akan lebih terpancing dengan yang wow. Oke. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi yang mau gabung Zoom-nya Mas Riko nanti di tanggal 31 Oktober sampai tanggal 1 November Pak. Ya. Bisa gabung langsung ke Zoom-nya Mas Riko. Lanjut Mas Riko, berpikir adalah salah satu upaya untuk bersembunyi dari emosi yang sedang terjadi di dalam tubuhmu. Rasakan saja apa yang terjadi di dalam tubuhmu. Ini akan menuntunmu ke arah yang benar. Itu kira-kira penjelasannya seperti apa Mas Riko? Ya itu udah jelas itu penjelasannya. Ya tinggal dibiarkan, disadarkan Biarkan aja aja. perasaannya secara total. Tiba-tiba udah selesai, udah cair, ya udah selesai. Gitu doang. Jadi apapun itu harus kita sadari secara benar-benar sadar. Iya, betul itu, sangat-sangat betul. Perlu disadari. Perlu secara disadari. total. Semakin kamu berusaha memperbaiki dirimu, maka itu akan semakin memperkuat beliefmu bahwa dirimu rusak. Dan dan pada akhirnya itu semakin memperkuat ilusi seakan-akan diri benar-benar ada. Nah, ini menyadari semakin dirimu rusak itu seperti apa? Ini Contoh kok gini lah, menarik ini. kita dari kecil itu udah dapat dogma kamu itu buruk, nggak sempurna. Benar. Kemudian sebagai reaksi kita ingin memperbaiki diri, ya kan? Semakin kita berusaha memperbaiki diri, berarti kita semakin menyatakan bahwa identitas diri kita yang rusak atau yang buruk itu benar, ya kan? Semakin kita berusaha memperbaiki diri, maka identitas kita semakin abadi, ya enggak? Jadi merasa rendah itu tadi ya. Semakin abadi karena kita semakin bereaksi.
Oke. Makanya kenapa kok solusinya itu cuma disadari? Karena apapun selain disadari itu adalah cara untuk lari. Dan semakin mengabadikan pendaman dan identitas selama hilang. Oke. Berarti apapun masalah kita, apapun doktrin yang kita terima, itu kita sadari dan kita lepas. Nggak dilepas, dibiarkan. Dibiarkan, sorry. Kalau dilepas kita masih berusaha melepas ke ruang lain. Padahal nggak ada ruang lain selain diri kita sendiri. Oke, Mas Riko. Engkau bisa mendengar suara di luar tubuhmu, berupa suara temanmu, beburungan, serangga, ataupun keramaian lalu lintas. Engkau juga bisa mendengar suara yang ada di dalam kepalamu. Engkau bukanlah kedua jenis suara itu. Nah, ini yang bikin kita bingung itu apa? Kalimat ini seperti apa? Ini bingung loh saya. Jadi gini, pikiran tuh lebih banyak kan berupa suara self-talk, kayak bicara sendiri kan. Iya, benar. Nah, sekarang tak tanya, sampean bisa ngelihat air itu kan? Bisa? Sampean air bukan? Bukan. Sampean bisa mendengarkan suara di kepala sampean, berarti sampean suara itu kan? Mestinya iya. Hah? Lah, sampean kan bisa ngelihat ini kan? Bisa. Sampean air bukan? Bukan. Sampean bisa mendengar suaraku kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Sampean suaraku bukan? Bukan. Sampean bisa mendengarkan suara pikiran? Bisa. Sampean suara pikiran itu bukan? Bukan. Nah, terus. Masalahnya sampean selama ini mengira suara itu adalah diri sampean. Benar. Kemudian Itu sampean salah saya. berdebat. Ah, Padahal cukup dibiarkan. Simpel hasilnya, sumpah, simpel. Tidak ada yang rumit di situ. sulit untuk menghilangkan suara-suara kayak gitu, Mas. Nggak Jadi, usah dihilangkan, dibiarkan. Biarkan. Didengarkan saja. Itu nggak hilang-hilang karena kalian tidak pernah memberikan pendengaran kalian secara total. Kalian nggak pernah mendengarkan mereka secara total. Sama kayak anak sampean. Kalau tantrum nggak sampean dengerin, tantrum terus. Tapi begitu sampean dengerin, sampean kasih perhatian, ya enggak. Lenyap sendiri tantrumnya. Berarti suara di luar tubuh kita atau di pikiran kita itu sebenarnya bukan kita ya? Bukan kita. Bukan kita. Tapi paradoksnya itu adalah kita. Paradoksnya. Paradoksnya. Di awal-awal kita akan sadar, oh aku bukan pikiranku. Oh aku bukan Joko. Oh aku bukan tubuhku. Oh aku bukan pohon. Aku bukan semuanya. Ya aku adalah ini. Tapi di akhir kita tahu, oh ternyata aku adalah segalanya. Lantas yang menciptakan sumber suara itu siapa, Mas? Ya kita sendiri. Kesadaran itu sendiri. Kesadaran suara itu yang menciptakan kita sendiri, tapi bukan kita ya? Ya kita. Paradoksnya itu. Paradoks. Di awal kita perlu membedakan, oh pikiran bukan aku. Tapi ketika kita sudah sampai, kita sudah bisa stay lama di kesadaran, tiba-tiba kita sadar, oh ternyata suara-suara ini juga ekspresiku sendiri. Ternyata pepohonan di depanku adalah ekspresiku sendiri. Ternyata dunia ini adalah ekspresiku sendiri, ada di dalam aku. Makanya kayak Al-Halaj pun bilang, matahari, bintang, bulan itu ada di dalam diriku. Oke. Kemudian dia dipenggal pemerintah. Oke. Bicara tentang diri sendiri, Mas ya. Kita kan biasanya melihat atau mendengar cerita, atau kita menyaksikan di televisi atau secara real ya. Ada orang yang sakti mandraguna, bisa membekokkan besi dan lain sebagainya. Apakah kita juga sama bisa melakukan hal yang sama seperti orang tersebut? Karena kita merasakan mempunyai part yang sama, atau ada triki-trikinya atau gimana? Kadang saya berbicara seperti itu. Mereka Sekarang, bisa kok, okay. Saya enggak gitu. Sekarang gini wis. Misal sampean pingin belajar berjalan di atas air. Sampean belajar 10 tahun. Atau sampean belajar di aku sehari. Sampean milih mana? Sampean bayar aja 2 juta wis. Tak buat sampean berjalan di atas air. Besok bisa. Memilih sampean ya? Milih Mas Beneran. Riko? Tak belikan tiket kapal. Iya. Jalan kan sama di atas air. Itu ngapung. Sama kan berjalan. Atau sampean pingin terbang di angkasa. Tak belikan tiket pesawat. Iya ya. Maksudnya ada hal yang lebih mudah, kenapa kalian cari yang Susah. susah? Benar. Kalaupun itu bisa, itu adalah trik.
Aku yakin 100% itu trik. Mustahil intinya ya. Bukan tentang mustahil, tapi itu adalah kecerdasan kita sendiri. Oh, kalau benjokan besi ya harus di posisi ini. Nah, ekspor pasti tahu sisi-sisi mana. Apakah ada campur tangan goib, Mas? Makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Bisa jadi. Bisa jadi karena itu adalah kepercayaan kalian sendiri. Kalau kalian percaya makhluk gaib ada ya, itu adalah belief kalian sendiri. Kan tak tanya, mending kalian percaya mendapatkan uang itu gampang, atau kalian mending percaya lihat makhluk gaib itu gampang? Saya lebih cenderung ke A. Mendapatkan uang itu gampang. Iya kan? Ngapain kalian mau ngapain pertanyaan lihat Ya, setan itu? nggak penting juga. Kalau kalian ajak ngobrol, nggak mungkin. Nggak. Rata-rata orang Indigo itu pasti kecilnya dibully. Dia stres. Jadi nggak ada sebenarnya orang Nggak indigo. ada. Nggak ada. Itu halu. Fix ya, halu ya. Fix nggak ada. Fix nggak ada. Berarti orang indigo yang kita eluh-eluhkan selama ini bisa melihat ABC Nggak yang ada. Itu tidak kasat mata itu nggak bahkan ada. pernah dibahas oleh Buddha Gautama. Hmm. Ketika Sariputta, murid paling pinter nih, terjebak. Buddha, wahai Buddha, sekarang aku bisa melihat roh-roh. Hmm. Dan itu terlihat lebih nyata daripada dirimu. Hmm. Buddha cuma bilang apa? Itu ilusi. Roh-roh yang kamu lihat itu nggak ada. Bahkan Buddha yang sekarang kamu lihat itu aslinya nggak ada. Ya Oke. kamu sendiri. Nggak ada sih. Nggak ada apa. Saya juga mempunyai pemikiran yang seperti ini, Mas. Pada umumnya sesuatu yang gaib itu tidak kasat mata. Berarti manusia bisa menciptakan sesuatu yang gaib. Kita bicara, tapi tanpa ketemu orangnya, jauh-jauhan. Kita di sini, mereka di Jakarta atau di Papua. Kita kirim pesan, itu kan tidak kita kirim gini, tapi tulisan kita nyampe sana. Ya, Kita ngobrol lewat handphone, muka kita juga sudah sampai sana. Itu saya Gaib, juga mikir, itu kan gaib kan, Kalian- sesuatu yang iya, tidak karena terlihat. kalian nggak tahu mekanismenya. Mm-mm. Gaib. Kalau kalian tahu mekanismenya, ya handphone bukan gaib. Coba kalau Om Rosi misal bisa time travel lah. Om Rosi bawa iPhone lah Iya, ke tahun 900. Sama dianggap dukun paling sakit. benar-benar. Sepakat saya. Nah itu. Sepakat. Berarti sesuatu yang goib, ya kan, makhluk halus dan kekuatan-kekuatan yang kita tidak bisa lihat itu sebenarnya halu, termasuk indigo, Termasuk indigo. fake ya. Tapi kalaupun mau percaya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hak Nggak ada hak masalah. mereka kan ya. Ya, nggak apa-apa, dinikmati saja. Oke, Mas Riko. Ini saya baca, Mas Riko, untuk yang sedang sakit, Anda sudah sehat, berhentilah berusaha sembuh. Ini maksudnya apa, Mas Riko? Misal gini lah, kalian sakit, kemudian kalian berusaha sembuh. Kalian kan semakin menganggap diri kalian sakit. Semakin kalian berusaha menyembuhkan diri, kalian semakin menganggap tubuh kalian sakit. Begitu kalian tidak berobat, tiba-tiba sembuh. Karena secara identitas, kalian sudah tidak terjebak ke identitas diri yang sakit. Ini penting. Kebanyakan orang yang sakitnya keras-keras itu sembuh ketika dia berhenti berobat. Karena caranya berobat adalah cara untuk lari dari penyakitnya. Maka Iya, semakin parah. Tapi begitu dia menyerah, wis nggak berobat lah, biarlah mati-mati, sembuh tiba-tiba. Penting ini ya, Penting, itu penting. karena saya lihat masyarakat kita itu lebih kecenderungan Nah, bergantung kepada obat. tapi ada Dikit-dikit trikinya obat. juga. Gimana, Mas Riko? Misal, oh aku sakit kanker lek, tak pingin sembuh lah, nggak usah berobat. Sama lari. Oh, Harus disadari, sensasi rasa sakitnya harus disadari. oke. Jadi bukan kita menyadari itu ya diterima, bukan menyadari dengan apa ya, dengan tujuan politis, biar sesuatu terjadi. Itu tidak good. Triknya di situ. Ini sama juga nggak, Mas Riko? Bagi yang sedang kekurangan, Anda sudah kaya, berhentilah berusaha kaya. Sama. Ini susah ini. Misal gini lah, gampangnya gini lah. Misal Om Rosi utang Ya, nih, nggak punya uang sama sekali lah. Dan tiap hari sampai berhutang. Semakin sampai berhutang, semakin merasa nggak punya uang ya. Iya kan? heeh.
semakin sampean berhutang tiap hari, sampean akan semakin merasa nggak punya uang, semakin merasa kurang. Otomatis sampean akan semakin nggak punya uang lagi, Semakin kekurangan ya. semakin kekurangan. Ini bahaya. Kenapa orang yang ketagihan berhutang itu nggak ada yang bagus hidupnya? Ini bisa didengerin nih teman-teman yang suka utang ke pinjol. Jadi lebih baik kalau kalian alasannya, wah aku berhutang biar bisa makan, lebih baik kalian nggak makan. Lebih baik nggak makan. Lebih baik kalian nggak makan 3 hari. Setelah 3 hari pasti ada jalan. Oh, Yakin aku, 100% pasti ada jalan. Lebih baik kalian nggak makan daripada utang. Karena utang kalian itu adalah reaksi kalian lari dari rasa kekurangan kalian. hutang adalah Cara pelarian kalian berhutang adalah reaksi kalian untuk lari dari rasa kekurangan. rasa kekurangan. Misal, listrik kalian titit-titit gitu kan. Iya, nggak punya uang. Nggak punya uang, nggak bisa buat beli. Kalian merasa kurang, wah nggak punya uang. Kalian juga nggak yakin besok dapat uang. Keren. Otomatis keren, kalian pinjem. Misal ke Om Joko, Om pinjem uang dong 100 buat beli listrik. Di detik itu, kalian akan susah dapat uang. Susah. Pasti susah. keren. Lebih baik diem. Lebih baik kalian petang-petangan seminggu, it's okay. Iya, Daripada kalian utang. Lah terus apa ini bedanya orang utang sama orang ngambil angsuran, misal rumah lah, motor lah, mobil lah. Bedanya apa, Mas? Orang ngambil angsuran itu mentalnya karena dia punya uang. Oh, Beda. beda. Misal Om Rosi ngambil angsuran mobil nih. Om Rosi pede ngambil mobil karena Om Rosi merasa punya uang. Oh, Beda kalau utang. Aku utang untuk kebutuhan hidup, kepepet ya? kepepet. Enggak baik itu. Nggak baik ya? Kalian akan semakin susah dapat uang. Kalian akan susah dapat kerja. Oke. Kalau kalian bertahan hidup dengan cara hutang. Lebih baik kalian nggak makan lah 3 hari. Ya Keren, puasa keren, aja. Selain kalian puasa mengikis samskara, dengan puasa 3 hari nggak makan, reseptor dopaminnya juga pulih. Jadi dopamin Oke. detox. Bagus juga. Oke, teman-teman, bisa dibedakan antara hutang dan kredit. Kredit bagus. Bagus ya. Karena kalian merasa punya uang. Ah. Dan kalian pasti bisa bayar. Dan kalian pasti tenang. Merasa mampu ya. Merasa mampu. Kalaupun kalian di akhir nggak bisa bayar ya, kan tinggal dijabel. Ini ada tulisan menarik ini dari Mas Riko ini. Tuhan adalah segala sesuatu, tidak manapun sekaligus di mana-mana, terpampang nyata sebagai yang melihat sekaligus yang dilihat, sehingga pada dasarnya tidak pernah ada yang melihat dan tidak pernah ada yang dilihat. Tidak ada yang subjek atau objek. Ini gimana ini, Mas Riko? Bisa Jadi itu dijelaskan? Tuhan sedang melihat dirinya sendiri melalui matanya si Riko. Jadi Tuhan sedang melihat Tuhan sendiri melalui matanya si Riko. Air itu Tuhan bukan? 10 menit lagi. Air itu Tuhan bukan? Tuhan kan? Handphone Tuhan bukan? Iya. Apa yang dinamakan Esa berarti segala sesuatu adalah Tuhan. Enggak ada yang bukan Tuhan. Jadi kali ini Tuhan sedang melihat dirinya sendiri melalui ekspresinya sendiri. Maka Tuhan ada dimanapun. Kalian lihat Om Joko, kalian lihat Tuhan. Kalian lihat kamera, lihat Tuhan. Kalian lihat pohon, lihat Tuhan. Kalian lihat WC, ya lihat Tuhan. Kalian lihat God, juga lihat Tuhan. Oke. Kalian lihat langit, juga lihat Tuhan. Apapun. Apa nggak bahaya kalau kita mempunyai pola pikir seperti itu, Mas Riko? Makanya perlunya mengalami terlebih dahulu, bukan sebatas pikiran. Karena harus benar-benar mengalami, sadar. Ketika sadar, kalian akan tahu, oh ternyata semuanya adalah Tuhan. Wajah Tuhan. Makanya kaum sufi atau kaum makrifat pasti sering bilang, kemanapun saya menghadap, saya hanya melihat wajah Tuhan. Kemanapun. Ini menarik, karena ada beberapa orang yang ditokohkan. Tapi kalau kita lihat, itu kayaknya orang gila. Misal nih, kalau di Muslim ya, ada yang namanya Jadab. Jadab. Nah, kayak siapa namanya? Gus Pasuruan. Jafar Pasuruan, kayak Habib Sewan dan lain-lain itu seperti apa? Kalau seperti itu kan orang kan kalau nggak tahu kan aneh gitu loh, Mas Riko. Apanya? Ya biarin, aneh.
Ya kan itu judgement dari masyarakat. Berarti kalau orang sudah apa-apa yang mereka lihat itu adalah Tuhan, berarti kan sudah tidak mementingkan duniawi. Tetap mementingkan. Duniawi kan juga ketuhanan. Kenapa orang tidak mementingkan duniawi? Karena dia memisahkan antara ketuhanan dan duniawi. Dibedakan. Oh, Tuhan berarti adalah ini, spiritualitas. Sedangkan duniawi bukan Tuhan. Di situ ada batasan pembeda. Padahal sama. Ketika kita benar-benar mengalami yang benar, ketuhanan yang benar, itu nggak ada bedanya antara duniawi dan apa yang kita sebut spiritual. Sama. Satu ya. Satu. Kita akan tetap memberi nafkah ke istri kalian, kalau kalian punya. Atau yang istri, kalau perannya terbalik, kan bisa aja. Dan itu nggak ada masalah. Dan kalian tetap akan mengasuh anak kalian dengan baik. Bukan berarti kalian tercerahkan kemudian kalian lari ke gurun atau menyepi di gua. Enggak. Pencerahan yang benar, kalian tetap akan terjun ke masyarakat dengan cara yang tepat. Berarti yang sudah dilakukan orang-orang ke gua atau bertapa dan lain sebagainya itu berarti salah ya, langkah-langkah Lari, itu. biasanya lari ke gua, Itu bertapa, lari. itu termasuk lari ya, Lari. bukan penyelesaian. Begitu dia turun dari gua, dia melihat wanita berbikini, pikirannya rame lagi. Karena seksualitasnya selama ini dia kubur. Sama. Gampang, kalau kalian pingin kepalanya hening ya kalian ke gua. Nggak ada rangsangan apapun, nggak ada masalah apapun. Pasti hening. Tapi kalau kalian terjun ke masyarakat, pikiran kalian pasti rame. Nah, ketika kalian bisa menyadari keramaian pikiran kalian, itu adalah pencerahan yang benar. Oke. Jadi kalian berteman dengan pikiran kalian. Kalian tidak memusuhi lagi. Kalau kalian bertapa di gua, artinya kalian memusuhi pikiran kalian. Padahal pikiran adalah ekspresi kalian sendiri, tidak perlu dimusuhi. Dengan kata lain lari ya itu namanya ya. Oke. Siap lari.